Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Alwi, NIM 52133222010. Kali ini saya akan membuat video presentasi dari tugas diagnosis kendaraan, yaitu untuk memenuhi tugas keempat, yang dimana diampu oleh Bapak dosen Profesor Dr. Siman MPD dan Bapak dosen Budi Harto SPD MT. Nah, untuk selanjutnya saya dari kelompok satu yang dimana beranggotakan ada 4 teman kelompok saya, yang dimana saya sendiri Habib Alwi, kemudian ada Hamuda Sitorus, kemudian yang ketiga itu ada Muhammad Rizaldi, yang keempat itu ada Muhammad, mohon maaf, yang keempat ada Wahyu Widodo. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu definisi akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Umumnya percepatan dilihat sebagai gerakan suatu objek yang semakin cepat ataupun lambat. Kemudian percepatan adalah besaran vektor, sehingga percepatan memiliki besaran dan arah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akselerasi yaitu yang pertama proses percepatan, yang kedua peningkatan percepatan, yang ketiga itu ada peningkatan kecepatan laju, perubahan kecepatan. Nah, menurut istilah dalam dunia otomotif, akselerasi yaitu penambahan kecepatan melalui pemutaran handle gas atau kecepatan dari awal kendaraan. Nah, akselerasi atau percepatan merupakan istilah yang digunakan untuk peningkatan kecepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam satu waktu tertentu. Pada umumnya, percepatan dilihat sebagai gerakan suatu objek yang semakin cepat ataupun lambat. Pengambilan tema berdasarkan atas inti kegiatan dari balapan, percepatan dari sebuah benda ada dua, yakni percepatan positif, yaitu penambahan kecepatan sebuah benda atau dipercepat, dan percepatan negatif, yaitu pengurangan kecepatan sebuah benda atau diperlambat. Nah, kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa penyebab terjadinya gangguan akselerasi sehingga kecepatan dan percepatan tidak stabil. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika terjadi kerusakan sistem bahan bakar. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara melakukan pemeriksaan ketika terjadi kerusakan pada akselerasi sehingga kecepatan dan percepatannya tidak stabil. Kemudian di sini ada terdapat tujuan. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui penyebab terjadinya gangguan akselerasi sehingga kecepatan dan percepatannya tidak stabil. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami langkah-langkah dalam proses perbaikan. Dan yang ketiga itu, mahasiswa mampu mendiagnosa kerusakan yang terjadi pada akselerasi sehingga kecepatan dan percepatan tidak stabil. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada langkah-langkah perbaikan gangguan akselerasi Toyota Vios. Yang pertama langkahnya yaitu persiapan. Nah, untuk langkah pertama, siapkan alat-alat yang diperlukan seperti kunci pas, obeng, tang, dan alat ukur bahan bakar dan alat scanner. Kemudian yang kedua, pastikan memiliki buku panduan pengetahuan dasar tentang mesin mobil dan sistem bahan bakar. Nah, untuk langkah pemeriksaan, yaitu yang pertama, pemeriksaan awal, mendengarkan suara mesin dengan seksama, apakah suara mengorok, semakin keras saat akselerasi. Nah, untuk selanjutnya, periksa indikator check engine pada dashboard, apakah indikator menyala. Dan kemudian yang ketiga, amati asap knalpot, apakah berwarna hitam atau biru. Nah, kemudian periksa sistem bahan bakarnya. Nah, yang pertama itu kita cek filter bahan bakar. Yang cara pengecekannya itu yang pertama langkahnya, lepaskan filter bahan bakar dari mobil. Yang kedua, periksa apakah filter tersumbat oleh kotoran. Yang ketiga, jika tersumbat, bersihkan atau ganti filter dengan yang baru. Nah, kemudian itu kita mengecek pompa bahan bakar. Nah, yang pertama itu untuk langkah-langkahnya, dengarkan suara pompa bahan bakar saat kunci kontak diputar ke posisi on. Yang kedua, jika tidak terdengar suara, periksa relay pompa bahan bakar. Kemudian yang ketiga, jika relay berfungsi, periksa pompa bahan bakar dengan alat ukur bahan bakar. Nah, yang keempat itu jika pompa bahan bakar tidak berfungsi, ganti dengan yang baru. Nah, untuk pemeriksaannya selanjutnya itu ada injektor bahan bakar. Nah, untuk langkahnya itu yang pertama lepaskan injektor bahan bakar dari mesin, periksa apakah injektor tersumbat oleh kotoran, dan yang ketiga itu bersihkan injektor dengan cairan pembersih khusus. Nah, untuk yang pertama uji injektor dengan alat ukur injektor. Yang kedua, jika injektor rusak, ganti dengan yang baru.
Nah, pemeriksaan lainnya yaitu sensor posisi throttle atau TPS. Yang kedua itu yang pertama periksa TPS dengan alat scanner. Yang selanjutnya jika TPS rusak ganti dengan yang baru. Nah, untuk yang C itu sensor aliran udara atau MAS, MASS atau MAV. Yang pertama itu langkah-langkahnya bersihkan MAV dengan cairan pembersih khusus. Yang kedua, jika MAV rusak, ganti dengan yang baru. Kemudian untuk pengecekan koil atau pengapian, di sini langkah pertama, periksa koil pengapian dengan alat tester. Yang kedua, jika koil pengapian rusak, ganti dengan yang baru. Nah, untuk pengecekan busi, langkah-langkahnya yang pertama, periksa busi apakah kotor atau haus. Kemudian yang kedua, bersihkan atau ganti dengan busi yang baru. Nah, untuk langkah pembersihan sistem bahan bakar, itu yang pertama gunakan cairan pembersih sistem bahan bakar untuk membersihkan kotoran pada seluruh sistem bahan bakar. Yang kedua itu ikuti petunjuk pada label cairan pembersih. Nah, di sini ada terdapat gambaran proses perbaikan. Yang pertama itu filter bahan bakar mobil. Nah, pada gambar satu, sini terdapat ada filter bahan bakar mobil. Nah, filter adalah komponen kritis dalam sistem bahan bakar kendaraan yang bertanggung jawab untuk menyaring kotoran dan partikel yang terbawa dalam bahan bakar sebelum mencapai mesin. Meskipun ukurannya kecil, tetapi peran filter sangat penting dalam menjaga kinerja mesin yang optimal dan menjaga kerusakan yang disebabkan oleh kontaminan dalam bahan bakar. Untuk slide selanjutnya, yang kedua ini ada pompa bahan bakar mobil. Nah, pompa bahan bakar memiliki fungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki bensin ke ruang pembakaran pada mesin. Sebagian besar kasus besar pompa bahan bakar yang bisa disebabkan karena pada komponen tersebut terdapat sumbatan oleh pengendapan kotor. Endapan kotor ini timbul karena beberapa hal, namun yang paling utama adalah kualitas bahan bakar yang tidak baik. Salah satu penyebab lain dari pengendapan kotoran tersebut adalah mobil tidak pernah dipakai, sehingga bahan bakar di dalamnya dibiarkan mengendap. Nah, selain karena faktor bensin dan pengendapan kotor, faktor umur juga bisa menjadi penyebabnya, karena mobil sering dipakai untuk waktu yang lama. Nah, kemudian tentunya komponen pompa bahan bakar menjadi buruk juga walaupun selalu memakai bahan bakar yang bagus. Injektor bahan bakar. Injektor adalah komponen yang sangat penting dalam sistem injeksi bahan bakar pada kendaraan. Fungsi utama injektor adalah menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin dengan presisi dan takaran yang tepat. Dalam konteks ini akan dijelaskan secara rinci tentang fungsi serta peran penting injektor dalam proses pembakaran mesin. Nah, untuk fungsinya adalah untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin dengan takaran yang tepat dan pada saat yang tepat pula. Berikut ini penjelasan lebih lanjut injektor mengalami kerusakan ketika menggunakan bahan bakar yang tidak tepat. Nah, selain itu, kerusakan bisa dipengaruhi karena jarang melakukan perawatan komponen. Padahal injektor perlu dibersihkan menggunakan cairan pembersih khusus. Apabila rusak atau kotor, maka akan menyebabkan mesin jadi berebut. Nah, yang kemudian itu yang keempat ada sensor posisi throttle atau TPS mobil. Nah, sensor TPS memiliki fungsi utama sebagai pengukur posisi throttle dan mengatur pembakaran bahan bakar agar mesin mobil tetap optimal. Nah, untuk cara kerja sensor ini, untuk memastikan throttle gas tetap pada posisi yang sama, sensor TPS ini membantu menjaga keseimbangan antara udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam mesin agar tetap efisien. Penyebab masalah error posisi throttle yaitu kehausan TPS dapat haus seiring waktu karena penggunaan rutin dan paparan panas mesin. Nah, kontaminan, debu, seperti debu kotoran dan oli dapat menumpuk pada sensor sehingga mengaruhi keakuratan dan kinerja dari sensor TPS tersebut. Nah, untuk yang kelima itu ada sensor aliran udara atau MASS. Nah, di sini atau MAV, ada mobil. Salah satu fungsi utama MAV sensor adalah untuk mengatur atau mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Selain itu, kebanyakan MAV sensor juga memiliki sensor EIT atau intake air temperature yang mendeteksi suhu udara yang masuk ke saluran intake manifold.
Penyebab kerusakan pada sensor aliran udara atau MASS atau MAV yaitu ECN yang rusak dapat mengakibatkan penambahan bahan bakar berlebih dari yang dibutuhkan sehingga menyebabkan konsumsi bahan bakar lebih besar. Hal ini menjadikan penurunan efisiensi bahan bakar sebagai salah satu gejala sensor MAV buruk. Asap knalpot gelap, lonjakan atau keraguan awal yang sulit menghidupkan mesin dan membutuhkan jumlah bahan bakar yang lebih banyak. Nah, kemudian sini ada coil pengapian mobil. Nah, fungsi itu tersendiri yaitu coil injection atau injection coil atau yang sering kita sebut dengan coil. Nah, koil pengapiannya itu untuk mengubah tekanan rendah, daya arus tinggi dari baterai menjadi daya tegangan tinggi, dan juga menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk menyalakan mesin kendaraan. Jika koil pengapian tidak berfungsi dengan baik, maka percikan api akan tidak beraturan sehingga menyebabkan mesin mengalami misfire. Nah, kemudian sini ada koil pengapian bisa rusak. Nah, penyebabnya itu karena sejumlah alasan, termasuk kehausan, panas berlebih, atau kerusakan akibat benturan. Nah, kemudian sini yang sering kita kenal yaitu busi pada mobil. Nah, busi pada mobil ini memiliki fungsi utama untuk membakar campuran bensin dan udara yang dikompres melalui gerakan piston. Tanpa adanya busi, tidak akan pernah ada pembakaran di dalam ruang mesin dan komponen yang terkait sistem gerak. Nah, tidak ada melakukan fungsi yang sesuai dengan tugasnya. Kemudian, karena alasan inilah busi adalah salah satu komponen vital pada mobil. Penyebabnya itu dari komponen busi itu sendiri. Jika kualitas busi kurang baik, maka performanya jika bisa menjadi kurang maksimal untuk proses pembakaran pada mobil. Nah, selain itu, busi dengan kualitas yang kurang baik dapat menimbulkan berbagai kerusakan pada komponen mobil lainnya. Nah, di sini untuk kesimpulannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi akselerasi mobil, yaitu yang pertama ada kopling yang tidak berfungsi. Kopling yang tidak berfungsi dapat menyebabkan kopling tidak dapat terhubung dengan baik ke mesin dan dapat mengakibatkan masalah akselerasi. Kopling yang tergelincir seringkali menjadi penyebab berkurangnya akselerasi kendaraan. Yang kedua, filter udara tersumbat. Mesin mobil membutuhkan udara untuk proses pembakaran dan filter udara yang kotor atau tersumbat dapat berdampak buruk pada pasokannya. Hal ini dapat menyebabkan masalah akselerasi dan penurunan performa mesin. Dan yang ketiga, masalah pada sistem bahan bakar. Jika sistem bahan bakar mobil tidak berfungsi dengan baik, hal ini dapat mempengaruhi kinerjanya. Misalnya, filter atau injektor bahan bakar yang tersumbat dapat mengakibatkan penyaluran bahan bakar yang buruk dan berdampak negatif pada akselerasi mobil. Hal ini juga dapat menyebabkan masalah mesin yang serius dan bahkan dapat mengakibatkan kerusakan. Nah, jadi memiliki asuransi mobil yang komprehensif dengan bantuan pinggir jalan itu sangat akan berguna. Nah, yang keempat masalah dengan konverter katalitik. Beberapa tanda umum catalytic convert tidak berfungsi adalah akselerasi berkurang, performa mesin menurun, dan asap hitam dari knalpot. Jadi, jika mengalami masalah akselerasi mobil bersamaan dengan masalah ini, periksakanlah konverter katalitik. Nah, yang kelima itu ada sensor oksigen tidak berfungsi. Jika sensor oksigen mobil tidak berfungsi, pembacaannya dapat salah dan mempengaruhi kemampuan mobil untuk mengatur rasio udara bahan bakar yang benar. Hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah, termasuk masalah akselerasi yang buruk. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan dan saya jabarkan melalui presentasi video ini. Apabila banyak penyampaian atau kata-kata saya banyak yang kurang, saya mohon maaf. Dan saya undur diri, Habib Alwi, billahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.